Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini saya akan mencoba memperlihatkan dan membahas tentang seseorang yang ada di negara Vietnam yang mana dia itu tidak tidur selama 10 tahun guys. Dia tidak tidur selama 10 tahun itu diakibatkan dari trauma perang di Vietnam. Waktu itu dia ngikut jadi tentara Vietnam, kemudian dia perang dengan para musuh-musuhnya yaitu tentara Amerika Serikat. Jadi kisah mengenai orang Vietnam yang tidak tidur selama 10 tahun itu namanya adalah Tay Ngoc, atau lahir dia tahun 1942. Jadi dia adalah seorang petani dari provinsi Quang Nam yang mengaku tidak bisa tidur sejak demam parah pada tahun 1962. Lebih dari 60 tahun, tidak hanya 10 tahun ya, lebih dari 60 tahun tidak tidur. Meskipun tidak tidur, ia tetap sehat dan bertani dengan aktif. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat membingungkan sekali oleh para dokter-dokter, para ahli-ahli saraf. Jadi diawali dia merasa demam pada tahun 1962. Setelah itu dia tidak lagi merasa ngantuk atau tidak bisa tidur seterusnya sampai saat ini. Jadi menurut dokter, meskipun dia tidak tidur, dia tetap katanya sehat dan mampu membawa beban berat walaupun 50 kg sejauh 4 kilo. Jadi kehidupan sehari-hari keluarga dan tetangga mengonfirmasi bahwa mereka itu tidak pernah melihatnya tidur. Sedangkan menurut para dokter, beberapa dokter meragukan klaim ini, menduga Ngoc atau mengalami micronaps atau tidur singkat selama beberapa menit, namun tanpa disadarinya atau dia menderita kondisi neurologis yang jarang terjadi. Banyak laporan menyebutkan ada beberapa orang di Vietnam yang mengaku mengalami insomnia parah selama puluhan tahun, seperti tetangganya Nguyen Ngoc, My Kim yang umurnya 30 tahun. Jadi langsung saja saya perlihatkan videonya bagaimanakah orang Vietnam yang tidak tidur selama 60 tahun. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video kami agar kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sejak tahun 1962, dia tinggal di Vietnam Selatan. Banyak jurnalis pernah menulis tentangnya. Dan untuk sementara, dia seperti seorang selebriti. Tapi kemudian dia tak terdengar kabarnya. 10 tahun telah berlalu dan tak ada yang mendengar kabarnya sejak itu. Kamu kenal dia? Oh, tidak. Kamu tidak kenal dia? Saat ini, aku dalam misi penting untuk melacaknya dan memastikan klaim tak tidurnya benar. Baru saja tiba di Bandara Da Nang. Aku sangat bersemangat untuk bertemu pria yang tidak tidur itu. Hui, aku sudah sampai. Kamu mana? Oh, itu. Apa kabar? Baik, apa kabar kamu? Bung, senang bertemu denganmu. Ini Hui. Dia temannya teman yang tinggal di dekat Hoi An, kota pelabuhan kuno Vietnam. Dia berbaik hati menemaniku dalam petualangan mencari Pak Ngoc. Namun, ada sedikit masalah. Kota ini pagi ini cukup ramai. Bagaimana dengan di jalan menuju desa? Kurasa, ya memang seperti ini saja jalannya. Perjalanan 4 jam untuk sampai ke sana sungguh sangat epik dan tak terlupakan. Kami berhenti di tempat menarik di jalan. Tak bisa melewatkan jembatan tangan emas dalam perjalanan menuju pria yang tak tidur itu. Letaknya pas di jalan. Sudah bertahun-tahun melihat fotonya di Google dan keren sekali bisa di sini. Beberapa jam dari jembatan tangan epik, ada tempat istimewa lain dengan banyak kuil kuno berusia 1800 tahun. Kita diantah berantah. Tak ada apa-apa di sini. Kami baru saja menemukan kompleks kuil Hindu 4 abad yang luar biasa ini bernama My Son di suatu tempat di Vietnam Tengah. Kau tahu, aku datang ke sini untuk mencari pria yang tak bisa tidur itu. Tapi ini benar-benar luar biasa. Tantangan terbesarnya adalah aku sendirian selain pemanduku dan kami tidak tahu di mana menemukan Pak Ngoc. Tapi setelah menerjemahkan beberapa artikel koran lama, kami mempersempitnya menjadi satu desa dan mulai bertanya kepada penduduk setempat di sana apakah mereka mengenalinya. Mencetak pamflet ini dengan nama Tay Ngoc. Jika benar pengucapanku, di bawahnya tertulis pria yang tidak tidur. Aku mendapat banyak tatapan aneh di jalan, tapi semuanya ramah. Semua orang tersenyum. Phang Hobbit Dinakam.
Dia kenal dia. Dia memang mengenalnya, tapi dia tidak tahu persis di mana rumahnya, yang cukup mengejutkan. Mereka sepertinya tahu. Ya, Jadi apa katanya? tanya saja langsung. Kurasa kita harus membelikan hadiah untuknya. Beli jeruk. Buah naga. Ya, buah naga. Lihat semua buah segar yang kita dapatkan ini. Ya, $10. $10. Untuk semangka, jeruk, buah naga, dan juga leci yang segar. Murah sekali kan? Dan dengan itu, kami punya sedikit gambaran di mana dia mungkin berada. Aku bicara dengan seorang warga lokal lain dan dia bilang Pak Ngoc tinggal di rumah biru di luar kota. Jadi aku naik motor dan pergi melewati ladang untuk mencarinya. Berhasil, rumahnya ditemukan. Fotonya. Ya, itu dia. Itu dia. Ya. Ya, berhasil. Sinsel. Apa kabar? Oke, aku tahu kami datang tiba-tiba, tapi kuharap tidak apa-apa kami menghabiskan waktu bersamanya. Ya? Dia mengatakan bahwa saat ini usianya sudah mencapai 80 tahun. 80? Namun, dia sangat berharap bisa tidur. Dia ingin tidur? Ya, Apa? Kapan terakhir kali Anda tidur? ya dia bilang sudah lama sekali. Dia tidak ingat. Luar biasa sekali aku bisa menemukannya. Ya, Pak Ngoc. Tai Ngoc. Akhirnya, ini dia, pria yang murah senyum. Pencarian besar untuk Pak Ngoc akhirnya berakhir. Percayakah Anda butuh total 3 hari perjalanan dari Arizona ke Vietnam untuk menemukannya? Sekarang, aku dalam misi untuk mempelajari semua tentang hidupnya dan melihat apakah benar dia tidak tidur selama lebih dari 60 tahun. Fakta dia tak tidur berarti usianya hampir 2 kali lipat karena lebih banyak waktu terjaga dari orang lain. Jadi bisa dibilang usianya 130 tahun. Istrinya sangat ramah dan mulai memotong buah yang kami bawa. Dan kemudian aku tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat... Lupa. Tidur aku nyari contoh Buddhisme yang adalah mau agama membaca utama mereka. di Vietnam. Umat Buddha percaya bahwa kehidupan manusia adalah penderitaan, dan bahwa meditasi, kerja spiritual dan fisik, serta perilaku baik adalah cara untuk mencapai pencerahan atau nirwana. Banyak umat Buddha memiliki altar ini di rumah mereka dan berdoa beberapa kali sehari. Pemandangan yang indah untuk disaksikan. Di malam hari, apa yang Anda lakukan? Maksudku, kebanyakan orang. Kau tahu jam 10 mereka tidur. Ya, Apa yang Anda lakukan antara jam 10 sampai 1? dia juga bekerja di malam hari membuat arak beras. Arak beras? Arak Vietnam. Oh, jadi dia memang suka minum itu? Sebelum perang, Anda masih bisa tidur dengan nyenyak. Kapan tepatnya Anda mulai merasa sangat sulit untuk bisa tidur lagi? Saya berhenti tidur, itu terjadi sejak perang dimulai. Selama perang. Kemudian dia berhenti tidur. Tahukah Anda mengapa Anda tak bisa tidur? Ya. Tahu kenapa Anda tak bisa tidur? Tidak. Dia tidak tahu. Sebenarnya dia masih belum tahu. Dia pernah pergi? Ya. Bagaimana di rumah sakit? Mereka juga tak tahu. Istri Pak Ngoc sedang menyiapkan makan siang untuk kami. Sekarang baru sekitar jam 10, jadi dia sudah memasak dan baunya luar biasa. Ini putranya. Ya. Senang bertemu denganmu. Apa pendapatmu tentang dia yang tidak tidur? Dia merasa itu sudah biasa sekarang. Jadi kamu tidur? Nah, sarapan atau makan siang sudah siap disajikan. Makanan Vietnam ini memang salah satu yang terbaik di dunia. Sangat sehat, bersih, dan juga melimpah ruah. Tak ada yang seperti minuman sebelum makan siang. Dia membuat semuanya pagi ini. Terima kasih. Aman. Katakan padanya ini luar biasa. Jadi ini apa sih? Ini ayam kan? Ya, ayam. Oh, ini sup rupanya. Babi. Sup dengan Sup babi. babi. Ini adalah sepiring darah sapi yang sudah dibekukan dan kamu bisa masukkan ke sup atau makan langsung. Ayam lagi, nasi, dan di sini selalu harus ada semacam saus cocol. Wow, ini pesta makan. Anda pria yang beruntung karena dia juru masak yang sangat hebat. Dia seperti aku tahu. Baiklah, aku akan mencoba gumpalan darah yang ini. Dicelupkan ke dalam garam dan merica. Ya, celupkan ke sini. Oke, sedikit garam dan merica. Teksturnya terasa seperti karet. Rasanya seperti darah. Kalau terluka dan begini. Tapi ini Om, tidak terlalu kuat. Ini enak. Ya. Kamu suka? Ya, baik untukmu juga. Kamu mau? Ya. Dia akan menghabiskan darahku. Apa pendapat Anda tentang dia yang tidak tidur? Apa itu benar? Awalnya saya merasa khawatir, namun sekarang sudah sangat lama terjadi, jadi sudah menjadi hal yang biasa. Jadi itu memang benar. Dia memang tidak tidur. Kapan terakhir kali Anda benar-benar melihatnya tidur dengan nyenyak dan pulas? Tidak pernah? Tidak pernah.
Benarkah? Ya, memang belum pernah. Anda tidur? Aku minum seloki. Arak beras tiap 30 menit. Tiap 20 menit. Satu seloki lagi datang. Yo! Yo! Rasanya kuat. Katanya 40%. Ya, Itu sama kuatnya dengan vodka. Rasanya kuat. Lebih dari 1 jam berlalu dan aku mulai merasa nyaman dengan Pak Ngoc dan istrinya. Tapi harus kuakui, agak aneh melihat dia hanya makan 3 suap saja. Namun minum-minumnya tidak pernah berhenti. Kurasa Andre harus meminumnya, tak ada pilihan. Baiklah, disinilah segalanya mulai menarik. Pak Ngoc terus mengundangku untuk mengunjungi rumahnya. Yang kusadari, dia bicarakan adalah rumah lain. Rumah yang dia tinggali selama perang tahun 60-an saat malam-malam tanpa tidurnya dimulai. Oke, itu rumahnya? ya. Benarkah? Oh iya, dia masih bekerja di sawah di sana, di ladang mereka. Di sana dia bekerja? Bahkan putranya juga ikut bekerja bersamanya di sana. Pemandangan di sini sungguh memukau. Lembah kecil dikelilingi pegunungan hijau dengan sawah terasering luas dan ada rumah di sana. Di sanalah dia tinggal. Kita akan segera ke sana sekarang. Ini benar-benar surreal sekali. Berjalan melewati rawa-rawa ini. Semuanya basah kuyup dan berlumpur karena badai. Jadi Anda punya banyak pekerjaan. Anda pembuat arak beras dan petani. Seperti bekerja 24/7. Ya, Dia super. ya benar. Dia seperti, ya aku tahu. Ya, Jadi aku punya pertanyaan tentang tidur Anda. Apakah Anda lelah saat bekerja? tidak terlalu seperti orang normal. Apa rahasia Anda? Apakah teh yang Anda minum atau apa? Ada rahasia yang Anda miliki? Ya, betul sekali. Dia itu biasanya minum teh, terutama teh hijau dan juga arak beras. Berapa banyak arak yang Anda minum sehari? Ya, Dia bilang, ya, botol kecil. 1 botol. Jika bisa tidur, apakah Anda ingin tidur atau lebih suka terjaga semalaman? Ya, dia sangat berharap bisa tidur. Tangannya kenapa begitu? Apa yang terjadi di sini? Perang Amerika. Menunjuk ke arahku. Perang Amerika. Dia seperti orang yang datang. Orang ini Maafkan saya. sudah lama sekali. Tidak apa-apa? Ya, semua baik saja. Bekerja di Dengan tangan kiri. tangan kiri. Meskipun Pak Ngoc menepis kekhawatiranku tentang tangannya, aku masih merasa ada alasan dia tidak mau terbuka tentang Perang Vietnam. Atau seperti yang mereka sebut di sini, Perang Amerika. Singkatnya, era memilukan ini sulit diringkas. Tapi, perang itu terjadi antara pemerintah komunis Vietnam Utara dan Selatan yang anti-komunis. Sekutu utama dari pihak utara adalah Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Vietnam Selatan didukung penuh oleh Amerika Serikat. Aku yakin Anda pernah melihat rekamannya dan mendengarkan musik dari tahun 60-an. Sebagian besar orang Amerika turun ke jalan untuk memprotes keterlibatan AS dalam perang. Pada akhirnya, sekitar 4 juta warga sipil Vietnam tewas dalam konflik berdarah ini. Aku tak bisa membayangkan kehidupan Pak Ngoc. Bukan hanya melewati perang di masa dewasanya, tapi juga ikut bertempur di dalamnya. Ini benar-benar membuatku bertanya-tanya, mungkinkah PTSD ada hubungannya dengan kondisinya? Jika harus terjaga 24/7, aku pasti butuh tempat aman seperti ini. Surreal sekali bisa di sini. Ini rumahnya, tepat di sini. Selama perang, dia seperti bersembunyi di tempat ini dan pada dasarnya dia sudah terjaga sejak pindah ke rumah ini. Betapa tuanya rumah ini. Jadi aku tidak punya tempat tidur malam ini. Aku belum memesan tempat apapun dan kukira ada hotel di sekitar sini atau semacamnya. Dia menawarkan kami untuk menginap di sini, di rumah ini. Jadi aku akan menerima tawarannya. Ini akan sangat menarik. Ceritakan tentang rumah ini. Saya penasaran, apakah Anda membangun rumah ini atau kapan pindah ke sini? Sekitar tahun 1945. 1945. 45? Anda punya 2 rumah, jadi kenapa datang ke sini? Saat ini dia membiarkan putranya tetap tinggal di sini tanpa istri, putranya tanpa istri. Tanpa istri Iya, Anda? iya. Dan dia dan putranya datang ke sini dan tinggal sebentar dan bekerja di sini. Pada waktu malam dia bekerja di rumah, fokus hanya membuat arak beras. Aku mau begadang bersamamu di malam hari, hanya mengobrol, makan, entahlah, nonton TV. Apapun yang kamu lakukan di malam hari, aku mau ada di sana bersamamu. Ya. Apa kamu mau membuat arak beras malam ini? Arak beras. Iya, Arak khas Vietnam. iya. Aku mau Arak sekali. beras. Jika Anda bisa menyampaikan pesan ke orang-orang di dunia, apa yang akan Anda sampaikan? Jika pemerintah atau seseorang punya
sejumlah uang untuknya agar dia lebih baik dan bisa tidur. Karena saat ini dia ingin tidur. Jadi dia mau bantuan? Iya. Mungkin aku bisa mengirimnya ke rumah sakit. Jika dia mau pergi, aku akan bayar biaya rumah sakitnya. Jadi dia memiliki rumah lain. Rumah ini hanyalah salah satu propertinya tempat. Dia bekerja dan sesekali menginap. Namun dia juga punya rumah utama tempat dia tinggal. Dia sebenarnya punya rumah lain. Dia punya 3 rumah. Aku bingung. Dia terus bicara tentang rumah. Ini rumah kerjanya. Lalu dia punya rumah baru, dibangun 3 bulan lalu. Dan dia punya rumah lain tempat dia tinggal. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Siang hari dia terlihat normal, bersantai. Tapi saat semua orang tidur, apa yang telah dia lakukan selama 60 tahun terakhir? Restoran favoritmu di sini apa? Aku akan traktir kamu malam ini. Apa dia? Apa dia juga minum kopi atau semacamnya? Chú uống cà phê buổi sáng không? Dia hanya minum arak beras. Tidak pernah kopi? Betul, dia tidak pernah minum kopi. Mungkin jika dia minum banyak arak beras, dia akan tidur. Arak yang banyak. Iya benar. Saat dia minum banyak seperti 1 liter atau semacamnya, dia tidur sebentar 1 jam atau 2 jam. Oke, jadi aku baru saja menemukan satu petunjuk. Dia memang tidur jika dia minum banyak arak, seperti 1 liter. Iya, tapi itu seperti menghentikan pikiran di kepala dan dia tidur selama 1 jam atau 2 jam lalu kembali normal. Apakah dia mengetahui jika ada orang lain di dunia ini yang juga tidak tidur? Enggak. Dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia pikir tidak ada orang lain. Pak Ngoc dan aku naik motor kembali ke kota ke restoran favoritnya. Sudahkah aku bilang kalau pedesaan di sini benar-benar epik? Kami tiba untuk makan malam dan langsung masuk suasana liar. Nama saya. Boleh tahu siapa namamu? Iya. Coba tanyakan pada mereka, apakah benar dia tidak tidur dan apakah mereka tahu tentang hal itu? Iya, dia memang Oh, tahu benarkah tentang itu? itu. Belum Ya. tidur? Iya. Sudah tidur? Tidak tidur. Iya. Đó người nào là không ngủ. Nama saya Ngoc. Enggak? Oh, birnya nggak mau. Dia hanya mau arak beras saja. Kata yang akan kita pelajari adalah artinya bersulang. Hey, yo. Yo. Aku harap aku melakukan itu di usia 80 tahun menenggak bir. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang dia? Ông làm vừa. Pria itu, mereka bertemu di rumah di sana dan baru 5 atau 6, sekitar 5-6 tahun yang lalu, bekerja di sawah pada tengah malam. Kami duduk di sini makan makanan bersama dan dia baru makan sekitar 1 suap. Jadi aku mulai khawatir dia juga tidak makan. Không chiên màu nữa. Kami tiba di rumah nomor 3. Ini sangat berbeda dari 2 lainnya. Lebih terbuka, biru, sangat biru. Dan disinilah dia membuat dan meminum arak berasnya. Oh. Rasanya seperti soju versi yang sangat tidak enak. Sangat alami, baunya sangat kuat. Malam berlanjut, begitu juga pembuatan arak beras. Oh, kita menemukan. Lihat ramuan khusus di sini. Di sini dia Ya, memasaknya dia memasaknya setiap malam. setiap malam. Wow. Di dalamnya ada beras dan apinya di sini. Airnya di dalam sini, berasnya di dalam sini. Keluar melalui pipa. Dia taruh botol di sana. Iya, dia menaruh botolnya di sini dan dari tempat itulah arak berasnya akan keluar. Apakah dia akan di sini malam ini membuat arak beras? Tentu saja, jam 2 pagi. Oke, iya, aku mau sekali datang. Iya, aku hanya butuh sesuatu untuk diminum, Oke, tahu kan? saja. Dia bisa minum bersamaku. Aku ingin melihatmu di malam hari. Aku Iya. akan memastikan hal itu terjadi. Lucu ya? Baunya seperti babi. Wah, ternyata ada babi, bro. Ini lihat. Yo, ada babi yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi dia punya babi di sini untuk makanan, untuk dimakan. Ya, memang untuk dijual di pasar. Dijual di pasar. Aku kembali ke rumah nomor 1. Sekarang jam 8.57 malam. Dan aku akan mencoba begadang semalaman. Melihat apakah itu benar, apakah dia benar-benar tidak tidur semalaman. Aku lelah. Malam ini bakal liar. Dan kami akan mengembalikannya. Jas hujannya ada di teras. Seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada yang bangun. Semua orang tidur. Akhirnya sampai setelah 30 menit berjalan di tengah hujan. Kamu tidak apa-apa?
Tidak apa-apa. Ya Tuhan. Xin chào. Dia memang tidak tidur. Kami menemukannya. Dia pikir kami sangat hebat karena bisa menemukan rumahnya. Apa kamu lelah? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Semua orang tidur. Kami baru saja berjalan ke sini. Tidak ada yang bangun, kecuali kamu. Jadi pabrik arak berasnya sungguh sangat mengesankan, dan dia terlihat sangat peduli terhadap prosesnya. Semuanya dibuat sepenuhnya dengan tangan, dan dia mampu memproduksi bergalon-galon setiap malam, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual di pasar lokal. Apakah ini kunci rahasianya untuk bisa begadang selamanya? Arak beras dan rokok dalam jumlah besar. Berapa harga satu 10 liter? Coba aku tanyakan. Muklit lah ada mah. Halo kawan. Ya, jadi untuk 5 liter itu harganya 100.000 dong. Dan kalau 10 liter itu 200.000 dong. Bagaimana perasaanmu saat semua orang tidur tapi kamu bangun? Iya. Sekarang agak biasa saja karena sudah lama sekali. Tapi bagi saya atau bagi Anda atau semacamnya. Saya capek, bro. Iya kan? 332, aku lelah. Ya, dia membawa seloki. Siapa? Yo. Dia sedang berganti pakaian dan sepertinya dia sudah memakai piyama. Kelihatannya dia sudah siap untuk beristirahat dan tidur nyenyak. Waktunya tidur. Jadi kadang-kadang dia berbaring tapi dia tidak tidur. Dia selalu mencoba karena dia ingin tidur. Seperti orang normal, mencoba dan menutup mata, tapi dia tidak bisa tidur. Masih berpikir di kepala, di otak. Aku lelah. Kamu lelah? Ya, aku lelah. Bro, aku lelah, Bung. Mungkin kita bisa sarapan. Jam berapa sarapan di sini? Jam 6? Tapi tergantung cuaca. Kalau hujan, mungkin jam 7 atau 8. Terus beri aku arak lagi. Rasanya sangat tidak enak. Ini tidak enak. Tidak apa-apa. Dia mencoba membuatku tidur, tapi aku mencoba tetap terjaga bersamanya. Aku baru saja menyaksikan dia berbaring, dan kupikir dia akan menutup matanya. Matanya tetap terbuka. Dan setelah 5 menit, dia duduk lagi. Dan kemudian dia hanya duduk di sini di sisi tempat tidur. Orang ini tidak tidur. Update, sekarang sudah pukul 4.41 pagi. Temanku Hui sudah tertidur pulas. Dan sekarang hanya tinggal aku dan Pak Ngoj. Nggak tahu dia lagi ngapain, apa bikin api. Di luar masih hujan. Orang ini tidak berhenti. Melakukan jongkok ala Asia. Kami hanya bersantai. Tak bisa bicara, tapi seperti selalu kukatakan, semua orang tersenyum dalam bahasa yang sama. Entah bagaimana, kami bisa duduk di sini dan saling memandang, lalu akur begitu saja. Itu keren sekali. Update, sekarang jam 5.39 pagi. Matahari terbit dan, aku berhasil. Jelas dia berhasil. Aku sebenarnya nyaris tak berhasil. Aku terlalu lelah untuk bicara. Dia masuk ke dalam dan aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Diam-diam minum seloki lagi. Kau tahu hidupku selalu terburu-buru. Jadi rasanya cukup menyenangkan untuk berhenti sejenak dan hanya duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Secara harfiah, aku terus berpikir dalam hati seperti apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Matahari baru saja terbit. Jam 6.15 pagi. Tapi jawabannya adalah tidak ada. Kita hanya akan duduk di sini dan melihat-lihat. Hui. Ada apa? Kurasa dia bicara padaku tentang minum kopi, tapi aku tidak mengerti. Mungkin kita bisa tanya dia mau sarapan? Terlalu pagi untuknya. Terlalu pagi, dia tidak tidur. Ini pagi untuk sarapan baginya. Dah. Dalam sekejap mata dia pergi untuk memberi makan ayamnya di salah satu rumahnya yang lain. Jadi aku mungkin akan sarapan dan
tidur siang. Aku lelah. Dah. Dan kami kembali ke tengah hujan. Jas hujan sangat populer di Vietnam karena di sana selalu hujan dan mereka selalu naik motor. Luar biasa betapa paginya semua orang bangun dan sarapan di Vietnam. Ini seperti jam 6.10 pagi dan ada semangkuk besar PHO yang sedang disiapkan. Wow, lihatlah mangkuk besar ini, Bung. Oh, Bung. Oh, ini enak sekali. Tidak sering aku bertemu manusia super. Salah satunya adalah Wim Hof karena kemampuannya menahan suhu di bawah nol. Yang lain adalah Dan Meyer, pria yang bisa menelan beberapa pedang. Dan kemudian ada Sultan Kosen, pria tertinggi di dunia. Tapi ada yang lebih unik dari pria yang tak bisa tidur ini. Aku datang ke sini untuk mencari tahu apakah dia benar-benar tidur atau tidak. Dan kesimpulan yang kudapatkan adalah ya dan tidak. Dia bilang dia tidak tidur, tapi saya percaya bahwa dia memang berbaring sesekali. Tapi tubuhnya mati, tapi otaknya tidak mati. Aku pikir otaknya itu selalu bekerja tanpa henti, dan itu benar-benar sangat surreal, bahkan sulit dipercaya. Tampaknya cukup jelas bagiku bahwa perang berdampak besar pada kondisi tidak bisa tidur Pak Ngoc. Tapi aku bertanya-tanya apakah kita akan tahu apakah ini kebenarannya. Aku juga berpikir bahwa dia hanya tidak butuh tidur sebanyak kita untuk berfungsi normal. Dia di sini menjalani hidup, bekerja 2 pekerjaan, dan dia sangat sibuk. Jelas bahwa 2 bahan rahasia membantunya terus berjalan, yaitu arak beras dan rokok. Dan keduanya dalam jumlah banyak. Setelah menghabiskan 2 hari bersamanya, aku akan berasumsi bahwa dia merokok 70 batang rokok sehari dan minum setengah liter arak beras per hari. Secara keseluruhan, aku sangat senang datang ke sini untuk bertemu dengannya. Dan ini benar-benar sebuah cerita tentang